Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Telah sampai pada hadis ke-36. Kita akan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Zaid ibni Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Artinya dari Imam Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, siapa yang menyiapkan kebutuhan seseorang yang berperang fi sabilillah, maka sungguh ia telah ikut berperang. Dan siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fi sabilillah dengan baik, maka sungguh ia telah ikut berperang. Muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah hadis yang ke-37 yang dicantumkan dan diatur oleh guru kita Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah kabulkan hajatnya, dan kita semua menjadi orang-orang yang dicintai dunia akhirat. Yaitu hadis yang ke-36 yang berbicara tentang perang di dalam Islam, atau lebih tepatnya mendukung dan membela orang-orang yang membela agama Allah. Diriwayatkan hadis ini oleh Abi Abdurrahman yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Beliau salah satu sahabat Rasul yang ikut di dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Bahkan beliau ini sahabat yang banyak meriwayatkan hadisnya Rasul. Sebagian ulama mengumpulkan lebih daripada 80 hadisnya Rasul dibawa oleh sahabat yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani. Lalu beliau melanjutkan dakwanya ke negeri-negeri yang jauh dari kota Madinah. Sampai ulama sebagian mengatakan beliau meninggal di kota Basrah, Kufah. Ada lagi ulama mengatakan beliau meninggal di negara Mesir. Sebagian lagi mengatakan beliau meninggal dan dimakamkan di kota Madinah pada usia 85 tahun ketika beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ridhai beliau dan kita semua orang-orang yang mencintainya mendapatkan manfaat berkah dunia akhirat. Hadis ini di mana beliau mengatakan, gala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man jahaza, barang siapa yang menyiapkan segala kebutuhan, baik dari makanan atau pakaian atau tunggangan atau kebutuhan atau duit, ghazian, kepada orang yang hendak berghazwah. Ghazwah itu adalah perang, bertempur, menguasai. Ghazwah itu, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, berasal dari kejadian peperangan yang dipimpin oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana setiap peperangan dipimpin oleh Rasul namanya ghazwah, menyerang, berperang. Dan ketika beliau Rasul hidup,
beliau berghazwah bersama sahabat, jumlahnya ada yang bilang 25 kali. Ada lagi yang bilang 27 kali. Ada lagi ulama ahli hadis mengatakan ghazwahnya Rasul 29 kali. Ada lagi yang mengatakan 19 kali ghazwah. Ada lagi yang mengatakan 9 kali ghazwah, di situ ada pembunuhan. Yang selebihnya Rasul pimpin disebut ghazwah juga, tapi di situ tidak ada pertumpahan darah. Tapi pada intinya tidak semua syiar Islam yang dibawa oleh Rasul berhasil dengan ghazwah, tidak. Tapi banyak di situ kemenangan Islam bersumber dari akhlaknya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ada juga yang namanya syariah, peperangan-peperangan yang diberi mandat oleh Rasul kepada sahabat. Itu di luar bilangan ghazwah yang sampai pada 29 kali, namanya syariah. Jadi Sayyidina Abu Bakar disuruh oleh Rasul memimpin. Kadangkala Sayyidina Khalid bin Walid, kadangkala Sayyidina Umar, kadangkala Sayyidina Ali, kadangkala sahabat yang lain. Jumlahnya sampai 47 kali. Syariah itu pertempuran yang diawali pada waktu malam, sehingga disebut syariah, berjalan di waktu malam. Mereka memata-matai, lalu ketika sudah sampai tidak bertemu dengan kesepakatan, terjadilah pertempuran, namanya syariah. Kembali kita ke hadis, kata Nabi, barang siapa yang menyiapkan segala kebutuhan orang yang mau berghazwah fi sabilillah, di jalan Allah. Apa yang dimaksud di jalan Allah? Dalam hadis sahih Bukhari Muslim dibawa oleh Imam Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang membunuh atau terbunuh di dalam membela agama Allah agar nama Allah menjadi tinggi dan menjadi mulia, maka dia adalah fi sabilillah. Sehingga ketika kita membantu orang yang ingin berperang, ini diperintah oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kalian saling membantu, saling mendukung, saling memberi support, saling mendoakan, saling merangkul di dalam dua hal. Al-birri wa taqwa, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling mendukung, saling membantu. Kalau untuk perang tidak ada makanan, siapin makanan. Tidak ada tunggangan, beri tunggangan. Sehingga dalam hadis ini ada fadilah. Belum bicara orang yang perang, baru fadilah orang yang mendukung, orang yang membantu, orang yang mempersiapkan segala kebutuhan orang yang perang, ada fadilahnya. Betul? Apa fadilahnya? Kata Nabi di sini, faqad ghaza, maka sungguh orang itu seakan-akan dia ikut berperang. Dia dapat pahala juga. Seakan-akan dia berperang karena dia menjadi sebab orang berperang. Menjadi sebab orang sampai ke tempat yang dituju untuk berperang. Menjadi sebab orang yang berperang tadi bisa makan. Dia beri dukungan makanan, dia beri dukungan tunggangan, maka dia dapat pahala sama seperti orang yang berperang. Subhanallah. Lalu yang kedua kata Nabi, waman khalafa ghazian fi ahli bi khairin. Barang siapa yang meninggalkan peperangan tersebut demi untuk mengurus keluarga orang yang berperang, baik keluarganya atau keluarga orang lain yang berperang, bi khairin, dengan cara baik, faqad ghaza, maka sungguh dia juga mendapatkan keutamaan seakan-akan dia berghazwah. Muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini saudara hadirin hadirat rahimakumullah perlu kita pahami. Ada dua perbedaan. Ada ghazwah, ada jihad. Setiap orang yang berghazwah berarti dia mujahid. Tapi tidak semua mujahid dia berghazwah.
Kalau di negeri kita ini belum ada ghazwah. Karena kata ulama, ghazwah itu harus di negeri orang. Sebagaimana Rasul, tidak pernah Rasul perang di Madinah. Tapi ghazwahnya Rasul keluar dari kota Madinah. Sehingga kalau negeri ini dikatakan ghazwah, belum saatnya, saudara. Sehingga bisa dikategorikan di negeri kita ini jihad. Jihad maknanya luas. Jihad itu tidak harus memegang pedang. Jihad itu tidak harus memegang pistol. Jihad itu tidak harus memegang tombak. Orang yang tahajud, jihad. Orang yang ngaji, jihad. Orang yang berceramah, mujahid. Orang yang mengajak kepada kebaikan, jihad. Anda mencari nafkah untuk keluarga Anda, jihad. Jadi jihad itu maknanya lebih luas. Nah, jihad itu ada di negeri kita, betul. Tapi kalau ghazwah, belum ada. Tapi kalau saudara mempersiapkan orang yang jihad, saudara mendapatkan keutamaan yang ada dalam hadis ini juga. Sehingga perlu kita pahami keutamaan orang yang jihad itu atau orang yang berghazwah. Sampai Allah sebut dalam Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli kepada orang-orang yang beriman nyawanya, hartanya, bahwasanya mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka yang berjuang. Yaqtuluna wa yuqtalun, baik mereka membunuh atau terbunuh, mereka dibalas surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Jihad atau ghazwah itu penting. Walaupun di negeri kita ini belum ada ghazwah, belum ada jihad terbuka, betul? Tapi kita harus tahu keutamaannya. Orang yang mendukung orang yang jihad saja ada hadisnya. Seakan-akan dia berjihad atau dia berghazwah. Sehingga kalau ada orang yang beriman, di hatinya hilang rasa jihad. Orang tersebut ditegur oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dibawa oleh Imam Abu Umamah, Rasul bersabda, Man lam yaghzu au yujahiz ghaziyan au yukhallif fi baiti khairan asabahu Allahu biqari'atin qabla yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak mau berghazwah, sudah saatnya ghazwah, tidak mau ghazwah. Sudah saat panggilan perang, dipanggil, tidak mau perang. Au yujahiz ghazian, tidak mau mendukung juga tidak. Memberi support juga tidak. Malah yang ada menghina atau melecehkan. Dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan ketika dia berjihad atau berghazwah. Ini sanksi juga. Dia tidak mau perang, tidak mau dukung, atau dia ikut berperang tapi ditinggalkan keluarganya kelaparan, maka orang itu akan dikasih bencana oleh Allah di dunia sebelum bencana nanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min. Di dalam riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu famata kana qalbahu syu'batun minan nifaq, atau kama qala Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang tidak mau berperang, sedikit pun dalam hatinya tidak mau berperang di dalam membela agama Allah, sedikit saja, satu titik juga tidak ada kepedulian, sudah tidak mendukung, tidak mendoakan, tidak memberi support, apa kata Allah? Allah matikan dia dalam keadaan munafik. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam riwayat Imam Turmuzi, Man laqiyallah tabaraka wa ta'ala min ghairi atharin min jihadin, barang siapa yang dia mana meninggal dunia dijumpai oleh Allah di hari kiamat, di tubuhnya tidak ada bekas jihad, tidak ada bekas pedang, tidak ada bekas anak panah, tidak ada bekas sujudnya dia di waktu tahajud karena mujahadah, tidak ada bekas pengorbanannya di dunia, fi imanihi zulmatun, kata Nabi, maka imannya ketika ditelusuri dan dilihat isinya semuanya gelap. Na'udzubillahi min. Karena jihad atau ghazwah itu keutamaan yang sungguh luar biasa.
Sehingga saudara kita beruntung kalau di negeri kita ini, Masya Allah, ada ulama yang bagiannya amar ma'ruf. Alhamdulillah. Ada ulama yang bagiannya nahi mungkar. Seperti guru kita Al-Habib Rizik, kita doakan, betul. Berjuang. Ada ulama yang ngajak zikir. Alhamdulillah, ada ulama yang ngajak salawat. Semuanya kompak bersatu. Inilah akidah yang dimaksud dan diinginkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang salah yang bagaimana, saudara? Yang salah yang tidak mendukung, betul. Yang salah yang menghujat. Kita lihat bagaimana guru kita Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib memerintahkan kita agar mendoakan orang-orang yang membela Islam. Karena itu tugas yang berat, betul. Sehingga saudara hadirin hadirat rahimakumullah, saking mahalnya yang namanya jihad, tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau, betul. Ada sahabat dalam hadis sahih Bukhari Muslim, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, Ayyul amali afdal ya Rasulullah. Wahai Rasul, amal apa yang paling bagus? Qala al-imanu billah wa rasuli. Beriman pada Allah dan Rasulnya. Qultu thumma madza ya Rasulullah. Lalu apa lagi? Faqala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, amalan yang paling mulia. Sahabat itu tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Amin. Amin. Mudah-mudahan kesampaian. Ini amalan-amalan yang bagus. Amalan-amalan yang utama. Di dalam satu riwayat ada sahabat pengen ikut ghazwah sama Rasulullah. Pengen ikut perang. Dia berkata, ya Rasulullah, inni uridul ghazwah wa laysa indi syai'un. Saya ini pengen ikut perang sama antum ya Rasulullah. Karena karakter sahabat itu selalu berkata, ma salaktum wadiyan illa kunna ma'akum. Tidaklah kau tempuh jalan pagi, siang, sore, malam, dingin atau panas, susah atau enak, kami akan senantiasa ikut bersama antum ya Rasulullah. Tapi saya tidak punya apa-apa. Mau ikut perang, senjata nggak punya, kuda nggak ada, unta juga nggak ada, makanan juga tidak ada, buat ditinggalin kepada keluarga juga nggak ada. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala rajulin qad jahaza ghazian liyaghzu famarid. Lalu Nabi berkata, wahai Anda tenang, saya kasih tahu kepada Anda, ada orang yang mau ikut perang juga, dia udah siap tapi sakit. Ente datengin. Dia datengin. Dia berkata, ente mau perang? Iya, tapi saya sakit. Ya udah. Perlengkapan perang ente bagaimana kalau dikasih buat saya? Oh siap. Maka sahabat Nabi yang sakit, yang berhalangan perang itu berkata kepada istrinya, ya guli imraati la tatruki minhu syai'a. Wahai istriku, segala kebutuhan perlengkapan perang saya, semuanya jangan ada yang ditinggalin, kasih buat dia. Ini masuk dalam hadis ini. Dia mempersiapkan orang untuk perang, betul. La tatruki minhu syai'a. Jangan kau tinggalkan sedikit pun. Apapun yang dia bawa akan menjadi sebab keberkahan turun untuk kita. Akhirnya disiapin sama istrinya, diberikan kepada sahabat itu. Akhirnya ikut perang bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil. Siapa saja yang mendukung orang yang jihad di jalan Allah. Anda tidak bisa kasih duit, Anda tidak bisa kasih motor, Anda tidak bisa kasih unta kalau zaman dahulu. Tidak bisa kasih kuda, minimal kita doain, betul. Kita doain kepada ulama-ulama yang berjihad, ulama yang berghazwah. Mungkin di negeri kita belum ghazwah, tapi minimal jihad kita doain agar kita tidak masuk dalam murka yang disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ma'asyil hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada yang lebih mulia kata Nabi melainkan orang hidup dalam keadaan mulia atau matinya mati syahid. Aish kariman au mut syahidan. Hidup dalam keadaan mulia, ngajar, belajar, tahajud, silaturahmi, akhlak bagus, taat ibadah sama Allah, atau berjuang di jalan Allah. Atau kalau Anda mati, matinya dalam keadaan syahid. Amin. Amin.
Mau nggak mati dalam keadaan syahid? Mau nggak? Mati dalam keadaan syahid maknanya luas. Anda tidak harus terbunuh. Anda tidak harus ikut perang. Anda mati dalam keadaan sujud, Anda syahid. Anda mati dalam bakti kepada orang tua, Anda syahid. Dalam hadis yang diriwayatkan 5 perawi hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Turmudi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW. Idza sa'ala ahadukum falyas'al syahadah bisidqin. Asallahu an yuballighahu manazil syahadah wa in mata ala firasyih. Jikalau mana kalian berdoa, berdoalah sesungguh-sungguhnya kepada Allah, minta agar mati syahid. Semoga Allah menyampaikan Anda mati dalam keadaan syahid, walaupun Anda mati di atas kasur Anda. Jadi mati syahid ini kata Nabi minimal Anda berdoa supaya minta mati syahid. Karena bila bisa jadi kalau orang berdoa minta mati syahid sama Allah, dikabulin, dia bisa mati syahid walaupun matinya bukan di medan pertempuran, matinya di atas kasurnya sendiri. Subhanallah. Makanya jangan sampai hilang keinginan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dibawa oleh Imam Hakim, juga mengatakan bahwasanya Rasul bersabda, al-jannatu tahta dhillis suyuf. Surganya Allah ada di bawah pedang. Maksudnya orang yang terbunuh di jalan Allah, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Amin. Bahkan ditetapkan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah sebut itu di surga ada gerbang yang namanya al-jihad. Tidak boleh dimasuki kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kalau kita mati syahid sudah tidak ditanya lagi kita punya amal. Kalau kita mati syahid, kita bisa ngasih syafaat buat orang yang kita cintai. Yushfa'u yaumal qiyamati thalathatun, al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat 3 karakter manusia. Para nabi, para rasul. Yang kedua, para ulama. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Amin. Dia bisa kasih syafaat. Illa dain, kecuali dia punya utang. Nah loh. Enak gak punya utang? Enak gak? Yurfa'u li syahid kulla dambin illa dain. Diangkat itu orang yang mati syahid ke hadirat Allah, ditempatkan tempat yang enak. Tertunda kalau dia punya utang. Sampai dia bisa melunasi. Tidak di dunia, nanti di hari kiamat. Kudu wajib dia lunasin dulu, baru diangkat ke tempat yang enak. Subhanallah. Kembali kita masalah mati syahid, masalah jihad, masalah ghazwah. Baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu mendapatkan 2 gelar. Yang pertama, beliau meninggal dalam keadaan nubuwah. Meninggal dalam keadaan menjadi seorang nabi dan utusan Allah. Sallu ala Rasulillah. Yang kedua, Nabi juga meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Sehingga para ulama merangkum dari sekian banyak rentetan hadis, Rasul dikatakan matinya mati syahid walaupun tidak jatuh di medan pertempuran. Kenapa? Karena Rasul meninggal dunia karena sebab racun yang menempel di tubuhnya. Ketika salah satu peperangan Khandaq atau Tabuk kalau saya tidak salah, ada seorang ibu-ibu panggil Rasulullah. Kata ibu-ibu itu, wahai Muhammad, saya udah bikinin daging nih. Saya mau kasih buat Anda, silakan dimakan. Rasul tidak mau mengecewakan hatinya, maka Rasul bersama salah satu sahabatnya yang bernama Barra bin Bishr makan itu daging. Ketika masuk dalam mulut baginda Nabi kita Muhammad SAW, fana taqatil lahmatu bi'idnillah. Dengan izin Allah itu daging berbicara. Kata daging, wahai kekasih Allah, la tabla'ni, jangan kau telan saya. Saya ini sudah diracun. Muntahkan saja. Maka Rasul memuntahkan. Rasul beritahu kepada sahabatnya juga Barra bin Bishr ini, muntahkan, ini sudah diracun. Detik itu juga
sahabatnya Rasul yang bernama Bara bin Bishir langsung meninggal dunia karena racun. Tapi mukjizat Rasul, Allah beri kekuatan hidup bertahan sampai beberapa tahun. Sehingga dikatakan Rasul meninggal dunia karena dampak daripada racun yang dahulu pernah masuk ke dalam tubuh baginda Nabi kita Muhammad. Kalau orang mati diracun, matinya mati syahid, apalagi dia utusan Allah SWT. Saudara, kalau orang mati syahid karena gugur di jalan Allah, karena gugur dikarenakan jihad atau ghazwah, di dalam kuburnya dia hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan Anda menduga-duga orang yang mati di jalan Allah, mereka dalam kuburnya jadi bangkai. Tidak. Mereka dalam kuburnya hidup, dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang mati syahid umum, apalagi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi sih hidup, makanya saudara kalau kita baca maulid, kita panggil ya Nabi salam alaika, kita harus khusyuk. Kenapa? Rasul dengar dan dijawab salam kita. Kenapa? Hidup di dalam kuburnya. Ketika Yazid bin Muawiyah menguasai kota Madinah, nggak ada yang berani azan. Nggak ada yang berani azan. Mereka takut. Lalu kalau mereka mau sholat, mereka saling bertanya-tanya, bagaimana nih? Apakah sudah masuk waktu zuhur? Apakah sudah masuk waktu asar? Maghrib, isya, subuh? Mereka bingung. Mereka lari ke kuburan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah mendekati waktu azan zuhur, mereka kira-kira ini sudah mau masuk waktu zuhur nih. Ayo buru-buru ke makom Nabi. Maka mereka mendengar suara azan dari dalam kuburnya Rasulullah. Sallu ala Rasulillah. Mereka dengar azan, setelah dengar azan zuhur, qobliyah. Setelah beberapa rakaat qobliyah, terdengar suara qomat kembali dari makom Rasulullah. Qomat, sholat zuhur. Setelah ba'diyah zuhur, mereka pulang. Mendekati waktu azan asar, kira-kira ini sudah semakin dekat dengan waktu asar. Mereka lari ke makom Rasul, kembali terdengar suara azan dari makomnya Rasulullah. Suara qomat begitu. 3 hari 3 malam terdengar suara qomat, azan qomat dari makom baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira beliau hidup atau mati, saudara? Semua, bukan Rasul saja, bukan baginda kita saja yang dalam kuburnya hidup. Ketika Nabi Allah Yakub nungguin anaknya Nabi Yusuf, datang tuh anaknya rame-rame. Jauh isya'an yabkun, sambil nangis buaya. Itu anaknya berkata, wahai abana, saudara kami Yusuf minta maaf dimakan serigala. Ini bajunya penuh dengan darah. Ini serigalanya kami bawa, sudah mati kami bunuh. Kata Nabi Yakub, kalian mau tipu saya. Tunggu dulu. Ya Allah, dengan izinmu hidupkanlah serigala ini. Saya mau tanya. Maka dihidupkan oleh Allah serigala itu. Fana taqatid dhi'bu bi'idznillah, dengan izin Allah berbicara. Hai serigala, begitu teganya kau makan kesayanganku Yusuf. Apa kata serigala? Mohon maaf, mohon ampun wahai Nabi Allah Yakub. Kami ini bangsa binatang, diharamkan dan dilarang oleh Allah memangsa dan memakan jasad tubuhnya para nabi dan para utusan Allah. Jangan lagi kami, wahai Nabi Yakub, minta maaf, andai kata anakmu betul sudah mati, dikubur, tanah ini diharamkan oleh Allah memakan kulit dan tubuh manusia yang bernama para nabi dan rasul. Jadi anakmu masih hidup, saya tidak sentuh. Apa kata Nabi Yakub? Kalian lihat, kalian mendustakan saya, wahai anak-anakku. Apalagi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dulu ada ulama namanya Sulaiman bin Suhaim. Dia datang ke kuburan baginda Rasul, tertidur, bermimpi berjumpa Rasulullah. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, dalam mimpinya nih, haula'il ladzina ya'tunaka atafqahu hadithahu. Mereka itu orang-orang yang datang ke kuburanmu, wahai Rasulullah, yang ngasih salam. Apakah Anda dengar suaranya? Apakah Anda mengerti bahasanya? Bahasanya macam-macam. Kalau kita ada orang Madura, ada orang Jakarta, ada orang Jawa,
ada orang Batak, macam-macam. Ada orang Indonesia, ada orang Afrika, bahasanya beda-beda. Betul? Betul? Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am wa aruddu alaihim. Iya, saya dengar. Saya pun jawab bahasa-bahasa mereka, kata Rasulullah. Hidup. Mereka orang-orang yang berghazwah, yang perang gugur di jalan Allah. Masya Allah. Yang bantu, yang bela, yang dukung, yang doakan saja ada fadilahnya, betul? Apalagi yang gugur berghazwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyarul hadirin, hadirat rahimakumullah, kembali kita ke hadis. Barang siapa yang tidak ikut perang, dia mempersiapkan orang mau perang, dia dapat pahala ghazwah. Atau dia tidak ikut perang, dia kumpul di rumahnya, kasih makan bininya dengan benar, kasih makan anaknya dengan benar, dia urus ibu bapaknya, ini masuk kata Nabi, faqad ghaza. Maka dia juga sama mendapatkan keutamaan orang yang berghazwah. Subhanallah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Abi Mas'ud Al-Ansari, ja'a rajulun binaqatin makhtumatin. Wahai Rasulullah, ada orang nih bawa ontanya sudah dikasih baju, udah dikasih tali, udah dikasih rumah, bisa didudukin. Tuh, onta tuh. Dia kasih, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Saya bawa onta ini, saya hadiahin untuk fi sabilillah, mau perang. Pakai buat mereka ya Rasulullah. Kata Nabi, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqatin kullaha maktumah. Ente jangan sedih, ente harus senang. Nanti di hari kiamat ente diganti sama Allah dapat 700 unta. Ngasih satu onta, balasannya 700 onta. Makanya waktu perang Tabuk Rasul umumin, kita mau perang. Sayyidina Utsman angkat tangan, ya Rasulullah, saya sumbang 100 onta. 100 onta. Besok pagi Anda cari orang yang dagang onta. Tanya satu onta berapa ya? Kalau dapat 30 juta, Masya Allah, itu cucunya onta. Onta mahal saudara. Betul? Onta mahal, bisa ratusan juta. Bagaimana kalau sumbang 100 onta? Kita nyumbang bekakak ayam aja nggak pernah. Bagaimana onta? Lalu Rasul lanjutin lagi nih. Ayo, sebentar lagi kita akan perang. Sayyidina Utsman angkat suara lagi. Saya Rasulullah sumbang 200 onta lagi. Rasul belum terlalu mendengarkan, Rasul ajak lagi. Ayo kita mau perang, sebentar lagi. Rapi-rapi, kita akan berangkat. Sayyidina Utsman angkat tangan. Ya Rasulullah, saya tambahin 300 onta lagi. Fanazala min mimbari, maka Rasul dari mimbarnya turun. Sambil berkata, wahai Utsman, ma'ala Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Ma'ala Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Sesungguhnya setelah hari ini tidak ada apapun yang dicatat oleh malaikat tentang kamu, wahai Utsman. Maksudnya, kamu mau berbuat apa? Silakan. Subhanallah. Di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Utsman memberikan 100.000 dirham kepada Rasulullah. Ditaruh ke kamarnya Rasul waktu mau berangkat perang. Maka Rasul tidak bisa memegang, saking banyaknya itu duit. 100.000 dinar. Kalau kita 5 karung. Bagaimana megangnya? Mau nggak? Mau nggak? Dinar. Sambil dipegang sama itu Rasul, sambil berkata, ma dharra ma fa'ala Utsman ba'dal yaum. Ma dharra, kamu tidak akan celaka di dunia setelah ini selama-lamanya, wahai Utsman. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Utsman memberikan kepada Rasul 1000 ekor unta, 70 kuda, 100.000 dinar untuk Rasulullah. Sama Rasul dipanggil, wahai Utsman, ghafarallahu laka ma a'lanta wa ma asrarta wa ma anta ka'inun ila yaumil qiyamah. Allah ampuni dosa kamu, baik yang kamu rahasiakan atau kamu jelas-jelas sampai hari kiamat, terbebas kamu daripada dosa. Subhanallah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar begitu juga. Dengar Nabi mau perang, dia tinggalkan semua hartanya. Dia bawa apa yang bisa dia berikan untuk Rasulullah. Sampai Nabi tanya,
Ma khalaqta li ahlik, apa yang kau tinggalkan? Taraktuhum Allah wa Rasul. Saya cuma tinggalin Allah dan Rasul. Sayyidina Umar memberikan segala-galanya buat Rasul, disisain sedikit buat keluarganya. Sayyidina Ali begitu juga, ingin berkorban, ikut perang sama Rasul. Salah satu peperangan, Sayyidina Ali ditegur sama Rasul. Ya Ali, kamu jangan ikut perang. Ente jagain keluarga di sini. Anta indi bimanzilati Harun min Musa. Kamu sama saya seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Kamu di rumah saja. Pengorbanannya, nyawa diberikan untuk Allah dan Rasul. Tidur di atas kasur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf bawa 800 onta dari Syam. Sampai orang Madinah semuanya bingung, keluar dari rumahnya berisik. Ada apaan nih? Gerobak-gerubuk. 800 ekor unta. Coba saudara pikirin, kalau ada onta 800 lewat di depan situ, bakal rame nggak? Bingung polisi. Yang lewat bukan orang, onta. Maka Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada suara berisik. Saya lihat. Sayyidatuna Aisyah keluar, lihat isinya onta semuanya. Ada 800 onta. Maka Rasul senyum dan berkata, qad ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannah habwan. Sungguh saya sudah lihat Abdurrahman bin Auf masuk sorga dalam keadaan merangkak saking senangnya. Abdurrahmannya masih hidup, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ajmain. Oleh karena itu saudara, memberi dukungan, minimal doa untuk orang yang berjuang di jalan Allah adalah sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Dan kita doakan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, baik para ulama, para habaib, para kiai, semoga semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Dan khususnya negeri kita ini mudah-mudahan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga kembali dan makmur kembali negeri ini menjadi kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh majelis-majelis ilmu, tumbuh kebenaran, tumbuh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tumbuh kebaikan demi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.